kembali lagi ke channel si Abah. Di pembahasan kali ini kita akan membahas AI dan masa depan teknologi yang akan dibahas langsung oleh Abah Abdilasani selaku dosen Universitas Islam Yusuf Tanggerang dan rekan saya Hilda Rosari Faela dan rekan saya Satendra Sukma dan Dina Octavia, mahasiswa Universitas Islam Yusuf Tanggerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Jadi simak terus sampai habis ya. Saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama, yaitu apakah benar banyak pekerjaan yang hilang karena adanya AI atau tergantikan oleh AI? Oke. Ini Abah, seberapa besar pengaruh AI terhadap data keamanan pribadi kita? Oke, untuk pertanyaan ketiga saya mau nyoba terkait tanggapan Abah nih. Karena kan sekarang tuh lagi marak-maraknya AI itu bisa meniru studio Ghibli, Disney, Pixar, dan lain-lain. Menurut Abah ini bakal satu kemungkinan nggak ini bakal merusak kayak desain grafisnya gitu dan tidak menghargai karya studionya gitu, Bang. Baik, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Yang jelas memang kemunculan AI atau Artificial Intelligence sekarang ini sudah tidak bisa dibendung, sudah merupakan suatu kenyataan, merupakan suatu realitas yang niscaya ya. Memang teknologi makin ke depan makin canggih, ya kan. Dulu kita memulainya hanya dengan internet saja itu sudah suatu kemajuan yang sangat luar biasa dari kehidupan yang sebelum tahun 2000-an awal kan belum ada itu. Ada tapi masih sangat sederhana, tapi makin kemari kan makin canggih. Nah, kemudian sekitar tahun 2010-an kali ya, itu sudah mulai ada dikenalkan berbagai macam AI. Ya itu sendiri sebenarnya dalam pergaulan kita sehari-hari udah sering kita lihat, misalnya katakanlah di jalan tol, pembayaran jalan tol yang tadinya menggunakan orang, ada penjaga tolnya kan nggak perlu lagi, hanya dengan menggunakan tag, itu kan AI juga. Jadi di situ fungsi dari alat tersebut adalah menggantikan kerjaannya manusia. Begitu juga dengan di pabrik-pabrik. Nah, di pabrik-pabrik itu dulu kan semua pemasangan komponen, semua pemasangan alat-alat yang kecil-kecil itu digunakan tenaga manusia. Ya kan ada yang kerjaannya nempelin ini sementara baru berjalan terus gitu kan. Ya. Tapi itu kan sekarang sudah tergantikan karena semuanya pakai robot. Ya kan, sehingga manusia kemudian menjadi boleh dikatakan tersingkir. Makin kemari makin canggih lagi. Kita melihat sekarang itu ada AI yang bisa foto jadi ngomongnya. Iya, ada Foto ngomong. ya. Iya. Foto kamu diem tapi kemudian foto kamu jadi ngomong. Foto kamu bisa jadi joget. Ya kan, bisa gerak-gerak ya. Terus kemudian ada apa lagi? Misalnya perkembangannya. Misalnya begini nih, dalam video pemain bola katakanlah si A ya, kemudian oleh si pengguna AI ini diganti jadi si B, hanya ngambil fotonya lalu kemudian si A di dalam video permainan bola itu jadi diganti. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau bukan pertandingan langsung satu sepak bola, mungkin saja sebenarnya bukan dia yang main, tapi hanya AI aja caplok wajah orang. Itu kan ada konsekuensinya tersendiri. Ada foto kamu sama foto siapa gitu, dibuat bisa jadi pelokan ciuman. Iya, bisa. Kan bahaya itu. Bahaya banget. Ya kan, kalau misalnya ada orang yang kesana dikasihnya ke pacar kamu, kan kamu diamuk pacar kamu. Padahal kamu sama sekali nggak tahu, lalu kemudian dia kirim foto editan, foto dengan AI itu begitu. Otomatis kan rumah tangga bisa rusak, hubungan pacaran nggak bisa hancur gara-gara itu, karena yang bersangkutan tidak melakukan itu, nggak tahu menahu, malah kadang-kadang ada orang jahil, teman kamu yang jahil, dibuatlah seperti itu. Atau bisa jadi katakanlah pencuri bukan kamu, tapi kemudian dia di gambarnya
dipasang foto kamu di situ bergerak, seolah-olah itu kan karena bergerak ya. Dulu kan foto doang ya. ya, kalau foto doang kan masih orang ragu, tapi kalau misalnya foto bergerak video Video gitu. itu kan meyakinkan banget bahwa itu adalah kamu, ya kan. Banyak lagi perkembangan AI apa yang kamu tahu, coba yang kamu tahu sekarang ini selain yang saya sebutkan tadi. Antara lain ya seperti yang sering kita gunakan, ChatGPT, itu AI juga termasuk. Meta. Kalau di WhatsApp itu kan Meta apa? Black box. Apa itu misalnya? Itu kayak kita misalkan mau nanya pertanyaan tugas kuliah itu bisa dijawab bah. Sama dengan apa itu? Sama dengan ini dong, Tapi ChatGPT. dia bisa pakai gambar juga. Jadi video pun bisa. Jadi kayak di SS nih. Terus nanti tinggal masukin gambarnya, terus nanti keluar jawabannya. ya. Apalagi perkembangan yang ini yang lagi rame sekarang nih AI. Lagi rame ini biasanya ikut tren gini Mbak, kata ngubah foto, generate foto tuh jadi editan animasi Mbak. Itu kan yang katanya melanggar kayak kasihan karya studionya yang udah buat berpuluh-puluh tahun gitu ngedit seperti itu. Tiba-tiba ada AI dalam waktu sekejap jadi foto kayak studio-studio gitu. Iya. Itu kan kurang menghargai pihak studionya gitu. Wah, kalau selama kurang menghargai mah ya kayak tadi foto kamu digambarin berdua sama katakan sama BCL misalnya kamu, Iya. wah Satria kok bisa pacaran sama BCL gitu kan. Gampang foto Satria, foto BCL digabung jadi satu, kamu lagi pelukan. Padahal sama sekali udah dua belah pihak kan nggak tahu kan. Iya. Apa itu nggak merugikan? Jelas merugikan lah. banget. Iya, berarti memang sekarang ini banyak sekali perkembangan terbaru dari AI. Apalagi ini? Yang kamu tahu ini? Yang ini Pak, apa tuh namanya, suara kita diedit jadi nyanyi, kayak kan kita nggak nyanyi apa-apa, tapi karena kita ada misalkan ada contoh suara kita nih, nah diedit ke lagu ini jadi bisa. Oh, saya malah belum tahu tuh. Ya ada ya, apa nama Ada. aplikasinya? Nggak tahu Saya bikin syair, misalnya, Iya. terus pakai aplikasi itu jadi lagu gitu. Iya. Oh, saya nggak suruh ngarang lagu kalau gitu, langsung aja suruh dia ya. Enggak, Enggak. suara Abah diedit ke lagu ini, Di- pakai oh, lagu ini. Abah Oh bisa kayak kayak cover Suaranya Iya, lebih di bagus cover. gitu loh bah, kayak di cover remix lagu itu gitu. padahal Abah nggak nyanyi gitu. iya. Oh, jadi pinjam suara saya untuk lagu apa gitu. Iya ya. betul. Kayak banyak membuat. Kirain yang bikinin lagu enak, saya nggak usah bikin lagu lagi langsung. Iya. Gak usah tes vokal bagus apa enggak gitu. Iya. Ah itu sih banyak. Itu ada Studio One bisa. Terus kemudian ada yang saya gunakan tuh misalnya apa ya itu, pokoknya suara saya aja kalau di lagu jadi kan lumayan, padahal kalau asli kan sembara aja gitu. Tapi nyatanya kan bisa jadi bagus ya. Coba bagus. Iya kan. Oke, apa lagi yang kamu tahu? Memang kita harus memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama kepada generasi tua ya, bahwa mereka itu harus tahu perkembangan ini. Kenapa? Akan menyangkut apa yang terjadi dengan anak-anak mereka gitu loh. Ada positifnya, ada negatifnya. Kalau positifnya oke lah, mereka nggak tahu juga nggak apa-apa. Tapi kalau negatifnya kan orang tua harus tahu. Ya kan? Apalagi kira-kira? Itu bah yang kalau misalkan di China kan sekarang dia kalau matiin lampu kita nggak usah capek-capek nyeklek saklar, tapi pakai handphone bisa. Saya waktu itu pernah nyoba bah, yang TV saya di rumah tuh waktu itu apa ya, Samsung apa LG gitu, terus saya HP adik saya Xiaomi, itu saya nyoba pakai HP adik saya buat remote gitu bah, itu bisa dari Xiaomi. Oh iya, AC pakai remote. Saya nyobanya ke TV. Oh, ke TV ke AC itu udah nggak terlalu, Itu udah lama ya bah? udah lama itu, udah lama ya. Yang terbaru lagi, kalau seperti itu mah mungkin katakanlah nggak terlalu ini ya, terlalu riskan bagi pergaulan antar masyarakat. Yang parah itu kan tadi teknologi yang bisa menggabungkan gambar menjadi dua, gambar kamu dengan gambar siapa gitu kan merugikan nama baik gitu. Atau yang paling ini juga yang paling parah mungkin yang bisa menyadap apa nih data informasi kita, privasi kita disadap. Kenapa? Biasanya larinya ke rekening bank itu yang seperti itu kan. Ya kayak katakanlah misalnya kita itu menerima undangan, kalau dibuka langsung, ya kan. Kemarin tuh ada satu kasus juga di mana seorang ibu ditelepon sama tas pendek pensiunan. Harus hati-hati nih ibu-ibu nih, yang terutama orang-orang tua yang kurang lah ya Pak informasi terbarunya.
pensiunan, kan tiap bulan mereka dapat pensiun. Nah kemudian ditelepon sama Taspen, tabungan asuransi pensiun yang ngurusin Taspen dia, diminta untuk updating data gitu loh. Jadi tanya, ada logikanya sih, takutnya kan orangnya udah meninggal tapi masih menerima pensiun. Itu juga banyak tuh yang seperti itu. Jadi Taspen rugi dong kalau misalnya terus bayar sementara orangnya sendiri udah nggak ada kan. Kan sebenarnya udah nggak berhak keluarganya kalau orang udah meninggal. Kecuali misalnya suami, istrinya masih ada dapat. Ya kan, istri suaminya udah nggak ada dan masih dapat. Atau anak juga dapat kalau dia masih berumur di bawah 25 dan masih sekolah dapat. Tapi kalau misalnya nggak ada lagi yang berhak tapi jalan terus, itu kan merugikan. Maka kemudian si ibu karena berpikiran dia memang seperti itu, ya akhirnya dia jawablah, ya dijawablah pertanyaan-pertanyaan. Dalam sekejap dia punya tabungan pensiun 104 juta hilang. Nah ini yang seperti ini nih yang bahaya ya. Di Unis juga begitu ya. Kan kalau Unis itu gajinya pakai Bank BSI ya. Bank BSI gajinya. Sama tuh katanya ada updating data. Saya juga tuh ditelepon, ditanya. Nah, tapi saya mulai curiga ketika mereka nanya saldo terakhir. Loh, saldo terakhir kamu kan dari bank. Masa nanya lagi saldo terakhir saya? Nggak tahu dong. Iya kan? Kalau memang dari bank kan tahu dong, nggak perlu nanya. Dan dulu pertanyaan aneh, masa updating pakai nanya berapa saldo bank, saldo saya. Nggak berapa kok urusan saya dong, gitu ya. Akhirnya saya bilang, udahlah nanti saya ke kantornya. Nggak boleh, harus melalui siapa kamu? Saya bilang harus melalui ini. Nah, akhirnya dia sampai nelpon bolak-balik, udah pasti penipuan. Udah pasti penipuan. Urusannya apa kok saya mesti melalui job di situ? Terus ada kaitannya pembayarannya itu melalui Shopee segala. Ngapain Bang BSI kok ke Shopee segala? Nggak nyambung ya. Terus bayarnya pakai apa tuh? Pakai QR code ada? QR code. Iya, QR code. Semacam barcode itu kan. Nah, jadi dari situ timbul kecurigaan. Intinya, apakah AI akan menggantikan manusia dalam melakukan pekerjaan? Nggak semuanya bisa. Misalnya katakanlah sebagai dosen nggak bisa digantikan AI. Iya, bisa. Bahan-bahan pelajaran itu bisa, tapi fungsi sebagai dosen nggak bisa digantikan oleh AI. Terus apa lagi, seniman nggak bisa digantikan oleh ini. Para kreator itu nggak bisa digantikan oleh AI. Yang bisa itu pekerjaan yang sifatnya rutin. Ya seperti masang-masang ini komponen atau bayar pembayaran itu nanti AI itu kalau misalnya di Indomart akan sangat mungkin nanti nggak ada lagi yang namanya pegawai. Kita datang ke Indomart langsung ambil barang langsung kemudian kita pakai tadi barcode ya langsung bayar. Negeri ya Pak. Iya. Begitu jadi itu ngambil barang scan. Langsung aja, jadi nggak perlu ada manusia di situ. Otomatis tantangannya adalah kamu. Tantangannya adalah tenaga kerja yang makin lama makin sempit digantikan oleh AI. Tapi betapapun juga ada bidang-bidang yang tidak bisa digantikan oleh AI itu pasti. Kayak petani gitu. Petani bisa lah, barang-barang seperti itu nggak ada masalah, bekerja dengan robot bisa itu. Oke, saya kira tidak perlu terlalu panjang cerita, yang jelas bahwa AI memang sangat bermanfaat untuk menambah wawasan, tetapi juga AI itu sangat berbahaya jika digunakan dengan secara melanggar hukumnya. Semua pasti akan ada konsekuensinya, sehingga kita memang harus mempelajari bidang-bidang apa saja sih yang tidak bisa tergantikan oleh AI. Oke, cukup sekian podcast dari kami. Kesimpulannya adalah bahwa AI bisa menggantikan peran manusia, tapi nggak bisa seluruhnya itu digantikan oleh AI gitu. Jadi tetap waspada menggunakan AI dan jangan menyalahgunakan AI. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.